Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan sedikit materi tentang sumber energi yang tidak dapat diperbarui atau bisa disebut dengan sumber energi tak terbarukan. Selanjutnya itu ada pengertian sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable adalah sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Jenis-jenis energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan dapat dihasilkan dari bahan bakar fosil dan nuklir. Fosil dihasilkan melalui proses alamiah yang terjadi jutaan tahun yang lalu, terbentuk dari sisa-sisa tanaman dan hewan purba yang tertimbun di dalam tanah akibat pengaruh tekanan dan panas yang tinggi dan tersusun atas senyawa-senyawa hidrokarbon. Contoh dari bahan bakar fosil. Yang pertama ada minyak bumi, yang terbentuk dari sisa-sisa plankton dan bakteri yang mengendap di dasar laut. Yang kedua ada batu bara, dari sisa-sisa tumbuhan di rawa-rawa dan di hutan purba yang terendam air. Yang ketiga ada gas alam, yang sering ditemukan bersama dengan minyak bumi. Adapun kelebihan dan kelemahan dari bahan bakar fosil. Kelebihannya yaitu jumlah produksinya besar, biaya relatif murah, tidak terpengaruh lokasi, dan telah teruji. Kelemahannya yaitu dapat menghasilkan emisi CO2 dalam jumlah yang besar, sehingga menyebabkan pemanasan global atau global warming. Dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, menjadi polusi, dan jumlahnya yang terbatas. Reaksi-reaksi nuklir terdiri atas reaksi fisi dan reaksi fusi. Pemanfaatan reaksi nuklir sebagai sumber energi dilakukan dengan mengendalikan reaksi fisi dalam reaktor nuklir. Energi yang dihasilkan dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik atau yang bisa disebut PLTN. Reaksi nuklir termasuk energi tak terbarukan karena dalam prosesnya membutuhkan unsur radioaktif terutama uranium. Unsur radioaktif yang digunakan dalam reaktor nuklir melalui reaksi fisi untuk menghasilkan energi panas. Energi ini sangat besar, namun cadangannya terbatas dan menghasilkan limbah radioaktif berbahaya. Adapun manfaat di bidang medis seperti MRI dan CT scanner. Adapun kelebihan dari energi nuklir. Yang pertama ada tidak menghasilkan emisi gas CO2 sehingga ramah lingkungan. Kedua ada energi dan dayanya besar hingga tahan lama. Adapun kelemahannya yaitu dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adanya risiko berbahaya dari limbah radioaktif, adanya potensi kebocoran dari mesin-mesin, dan biayanya yang besar. Upaya pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Dengan beralih ke energi terbarukan seperti surya dan angin, peningkatan efisiensi energi dalam penggunaan sehari-hari dan industri, serta penerapan kebijakan pemerintah seperti pajak emisi dan dukungan untuk transportasi publik. Perbedaan energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Di sini ada 3 kolom yang berisi aspek energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Ketersediaan aspek yaitu energi terbarukannya tak terbatas, sedangkan energi tidak terbarukannya terbatas. Dampak lingkungan aspek energi terbarukannya rendah, sedangkan energi tidak terbarukannya tinggi. Contoh aspek energi terbarukannya surya, angin, dan air. Sedangkan energi tidak terbarukannya batu bara dan minyak gas. Biaya awal aspek energi terbarukannya sangat tinggi. Energi tidak terbarukannya sedang. Jangka panjang aspek energi terbarukannya berkelanjutan, sedangkan energi tidak terbarukannya tidak berkelanjutan. Kesimpulannya itu adalah energi yang tidak dapat diperbarui itu penting, tetapi jumlahnya terbatas. Proses terbentuknya sangat lama dan penggunaannya bisa merusak lingkungan. Karena itu, kita perlu memakai energi ini dengan bijak dan mulai beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.